Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajar Iksan Musain, 2019-0232 akan membahas mengenai kelayakan kredit. Kita akan membahas tentang kredit dulu terlebih dahulu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, kredit dapat diartikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak yang mewajibkan pihak peminjam atau melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Itulah pengertian kredit menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Kita akan masuk ke materi tentang kelayakan kredit. Kelayakan kredit adalah penilaian terhadap kemampuan dan kesediaan peminjam untuk melunasi kewajiban utang-utangnya. Adapun analisis kredit mengandung pengertian penilaian kredit dalam segala aspek, baik dalam keuangan maupun non-keuangan. Menurut Luman Denda Wijaya tahun 2005, analisis kredit adalah suatu proses dengan menggunakan pendekatan-pendekatan dan rasio-rasio keuangan untuk menentukan kebutuhan kredit yang wajar. Tunjang utama analisis permohonan kredit adalah untuk memperoleh keyakinan apakah calon debitur mempunyai kemauan dan kemampuan memenuhi kewajibannya secara tertib, baik pembayaran pokok peminjam maupun bunganya, sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan. Oke, kita masuk dalam asas kredit. Asas kredit ada 3. Yang pertama itu adalah asas likuiditas, yang kedua itu asas solvabilitas, yang ketiga itu asas rentabilitas. Kita akan menjelaskan masing-masing asas kredit. Oke, yang pertama itu asas likuiditas. Oke, asas likuiditas adalah suatu asas yang mengharuskan koperasi untuk tetap dapat menjaga tingkat likuiditasnya. Karena dalam suatu koperasi maksud saya itu karena suatu koperasi yang tidak likuid, akibatnya akan sangat parah, yaitu hilangnya kepercayaan diri para nasabahnya atau dari masyarakat luas. Itu adalah penjelasan tentang asas likuiditas. Yang kedua itu asas solvabilitas. Oke, asas solvabilitas adalah usaha pokok perkoperasian, yaitu menerima simpanan dan dari masyarakat dan disalurkan dalam bentuk kredit. Itulah asas solvabilitas. Yang ketiga itu asas rentabilitas. Oke, asas rentabilitas hanya dalam setiap kegiatan usaha dalam mengharapkan untuk memperoleh laba, baik untuk mempertahankan eksistensinya maupun untuk keperluan mengembangkan dirinya. Itulah penjelasan tentang asas kredit. Oke, adapun lagi prinsip kredit ada 5C. Yang pertama itu karakter atau watak, yang kedua itu capacity atau kemampuan, yang ketiga itu kapital atau modal, yang keempat itu kolateral atau jaminan, yang kelima itu kondisional atau kondisi. Oke, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama itu karakter atau watak. Aspek ini menggambarkan keinginan atau kemampuan para pembeli untuk memenuhi kewajiban-kewajiban sesuai dengan persyaratan yang sudah yang sudah ditetapkan oleh penjual. Yang kedua itu capacity atau kemampuan. Oke, capacity itu artinya menggambarkan kemampuan seseorang pelanggan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban finansialnya. Oke, yang ketiga itu adalah kapital atau modal. Artinya menunjukkan kekuatan pada finansial
calon pelanggan, terutama dengan melihat jumlah modal sendiri yang dimiliki. Oke. Yang keempat itu kolateral atau jaminan. Artinya itu menggunakan jumlah aktiva yang akan dijadikan sebagai barang jaminan oleh calon pelanggan. Yang kelima itu kondisional, kondisi atau prinsip kredit yang paling terakhir. Oke, kondisional itu merupakan keadaan ekonomi secara umum dan pengaruh atas kemampuan perusahaan calon pelanggan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban. Itulah adalah penjelasan tentang kelayakan kredit yang semampu saya. Oke, sekian dari penjelasan sedikit saya tentang kelihatan kredit. Mohon maaf ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.